Tadi yang menyampaikan tausiah itu guru saya, guru kita semua adalah Ustadz Salim Afillah. Kalau yang sedang berdiri ini UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau yang di sebelah kanan saya waktu duduk tadi UUS, Ustadz Usman Siddiq. Ustadz itu berasal dari bahasa Persia, artinya orang yang banyak pengetahuan, bukan hanya ilmu agama. Beliau jadi bupati tentu banyak ilmu pengetahuannya, ilmu mengatur masyarakat, ilmu pemerintahan. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai, masih panjang lagi. Mudah-mudahan ilmunya dipakai untuk menolong agama Allah SWT. Beliau didampingi orang yang luar biasa, namanya Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Hasan baik, Ali tinggi, Basam mudah tersenyum. Ada orang tinggi tapi tidak baik, ada orang baik tapi tidak tinggi. Beliau komplit semuanya. Para asatis, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang pakai jilbab merah, kuning, kelabu, hijau dan biru, yang tak dapat disebutkan satu persatu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi selesai dari Masjid Kesultanan Bacan, saya katanya mau langsung dibawa ke pinggir laut. Kita tidak mampir lagi ke hotel Pak Ustadz. Kita kemana? Langsung tausiah. Karena nanti kalau siang matahari terik panas. Terus ada yang ngasih tahu, gak usah langsung. Kenapa? Jamaahnya belum ada. Akhirnya istirahat dulu 1 jam. Khawatir panas, rupanya orang Bacan doanya makbul. Bisa didatangkan awan dengan air rintik-rintik. Kita pun agak cemas juga. Begitulah rupanya orang-orang soleh kalau sudah berdoa kepada Allah. Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami berikan awan menaungi mereka. Bagi yang haus tinggal buka mulut. Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI, Polri, Satpol PP, semuanya ini tidak tahu entah doa siapa, tapi saya yakin tidak ada pawang di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulang tahun Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-19. Ada 5 sifat anak umur 19. Dia mulai menampakkan kecantikannya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki menampakkan kecantikannya, bahaya. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada makhluk yang ketiga. Maka kecantikan perempuan ini mesti ditutupi. Kalau ada yang jual buah apel di pinggir jalan, kena asap, kena debu, kena matahari, kering kerontang. Yang satu lagi apelnya di dalam plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam lemari, di dalam etalase kaca, di dalam toko, di dalam komplek berkunci. Maka itulah yang dicari-cari orang. Begitulah rupanya orang di Halmahera Selatan, di Kesultanan Bacan. Mereka menutup perempuannya dengan menutup aurat jilbab yang sempurna. Kalau ada orang tua, ibu-ibu pakai jilbab biasa, tapi anak kecil sudah dibiasakan pakai jilbab, Masya Allah. Ada beberapa yang tak pakai jilbab, saya tengok rupanya laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga anak-anak kita supaya tetap menutup aurat. Seorang laki-laki yang soleh, rajin beribadah, tahajud tidak tinggal, sholat duha apalagi, tapi ternyata membiarkan anak perempuan yang membuka aurat. Selangkah lagi kau masuk ke surga, tapi sebelah kakimu sudah masuk ke neraka. Kalau sayang pada ayahmu, sayang pada ibumu, maka tutuplah rambutmu. Kalau sayang kepada keluargamu, sayang kepada anak perempuanmu,
jangan pernah segan sungkan untuk mengatakan, hai anakku, kalau kau sayang kepadaku, tutuplah kepalamu. Masalah warnanya macam-macam, terserah. Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang sedang turun ke bumi. Masya Allah, luar biasa. Ada merah, ada hijau, ada kuning, seperti partai yang berkoalisi. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ustaz Somad, dulu saya tidak pakai jilbab, rambut saya belum ditutup. Kenapa sekarang ditutup? Sudah hijrah, sudah taubat. Bukan Pak Ustaz, karena ubannya banyak. Itu namanya KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begitu mudahnya orang mempertontonkan auratnya, padahal ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Segala nikmat akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Sehelai rambutmu. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Dayyus bukan nama orang. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak. Iya, tadi anak bapak keluar nggak pakai jilbab. Biar aja. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan sekedar ngomong, ditulis di baju kaos. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Rambut anak saya yang rontok dia, yang kena cahaya matahari dia, yang kena ketombe dia, ngapain kamu urus? Itu bukan urusan kamu. Yang masuk neraka kan saya. Memang betul yang masuk neraka kamu, tapi kita nggak langsung masuk neraka, guys. Kita masih hidup di dunia. Bagaimana kalau azab datang? Kalau ombak ini naik ke atas, kalau air ini naik ke atas, dia tidak melihat mana rumah yang pakai jilbab, mana yang rumah nggak pakai jilbab, rata semuanya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Maka mengingatkan anak gadis berusia 19 tahun pakai hijab, pakai jilbab, baju panjang, itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Hei Abdul Somad, apa urusanmu di Halmahera Selatan? Apa urusanmu di Pulau Bacan? Kamu kan orang Pulau Sumatera, kamu orang Riau. Siapa bilang saya orang Riau? Setelah sholat subuh tadi saya sudah dinobatkan sebagai orang Pulau Bacan. Apa kamu tidak melihat batu cincinku Bacan dua-dua? Kanan Bacan, kiri Bacan. Ustadz cuma punya dua, ada dua lagi di kantong. Beberapa tahun yang lalu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya kalau ketemu batu Bacan, pulang dari sini saya akan tuju, ahlan wa sahlan, apa kabar? Begitu hebatnya nama Bacan dibawa kemana-mana. Hari ini saya sampai, bukan hanya sekedar sampai, bukan sekedar tausiah, belum selesai. Diberi jubah, diberi topi, diberi batu, diberi nama. Saya rasa nama saya sudah cukup panjang. Datuk, Profesor, Doktor, Haji, Kiai, Syekh Abdul Somad, LC, MA, PhD. Rupanya masih ada lagi Ompu. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Apa bedanya setelah Ompu dengan sebelum Ompu? Sebelum Ompu kalau mati biasa saja. Setelah dapat Ompu kalau saya mati, satu pulau Bacan akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ompu Abdul Somad. Wah, semangat sekali jemaah.
Siapa yang sanggup mengontrol anaknya pakai jilbab 24 jam di kamarnya? Jalan dengan siapa? Yang bisa mengawasi anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustadz Salim Afillah datang bersama Ustadz Rafiq, bersama ustadz-ustadz kita membangun pondok pesantren di Sofifi. Bukan pesantren Abdul Somad, bukan pesantren Ustadz Salim, namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara, supaya anak kita selamat rambutnya, selamat harkat martabat, selamat kehormatannya. Mudah-mudahan pesantren ini sampai hari kiamat tetap kekal abadi. Amin ya rabbal alamin.